Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pelajaran kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan kita sudah masuk pada seri yang terakhir dengan judul Kebangkitan Musa. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kebenaran zaman ini telah dipaparkan dan saat ini adalah pelajaran yang terakhir. Dan kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami memahami kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan yang sudah kami perdalam. Dan ketika kami akan belajar pelajaran yang terakhir, urapan kuasa sorga menjadi bagian hambamu, menjadi bagian semua anak-anak Tuhan yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik, Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita boleh ada di penghujung tahun 2021. Ini pelajaran terakhir di tahun 2021 untuk pelajaran sekolah Sabat. Dan ini pelajaran yang ke-13 untuk triwulan yang terakhir di tahun 2021. Judul pelajaran kita itu Kebangkitan Musa. Ayat temanya Yudas pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku, seperti yang telah kita lihat di sepanjang triwulan ini, Musa adalah tokoh utama dalam kitab Ulangan. Mulai dari kehidupannya, karakternya, pekabarannya, meliputi seluruh kitab Ulangan ini. Namun demikian saudaraku, tentu saja kitab Ulangan adalah berbicara tentang Allah itu sendiri, berbicara tentang kasihnya bagi Israel atau orang Israel. Dan yang luar biasanya lagi, Allah sering menggunakan Musa untuk menyatakan kasih itu dan untuk berbicara kepada umatnya Israel. Sekarang kita tiba pada akhir triwulan ini. Di akhir daripada pelajaran yang kita akan pelajari dalam kitab Ulangan ini, kita juga tiba pada akhir kehidupan Musa. Saudaraku, sebagaimana kehidupan dan pelayanan Musa menyatakan banyak hal tentang karakter Allah, demikian juga dalam pelajaran kita saat ini tentang kematian dan kebangkitannya. Pelajaran pertama, dosa Musa bagian yang pertama. Saudaraku, berulang kali di tengah-tengah kemurtatan orang Israel dan juga ketika mereka mengembara di padang gurun, Allah secara ajaib memberikan persediaan bagi anak-anaknya, yaitu Israel. Artinya, betapapun tidak layaknya mereka, kasih karunia Allah terus mengalir kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Kita juga sekarang ini adalah penerima kasih karunia-Nya. Betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk hal itu. Tentu saja saudaraku, berbicara kasih karunia adalah untuk yang tidak layak. Dan kita memang tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah. Namun Allah selalu siapkan untuk kita. Mari kita lihat kepada Musa. Bilangan 20 ayat yang kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Kita mungkin mencoba membenarkan dosa Musa dan Harun dengan mengatakan berapa alasan. Bilangan 20 ayat 1, oh mereka masih berduka oleh karena saudara perempuan mereka Miriam meninggal. Nah, boleh baca dalam bilangan pasal 20 bagian awal. Kemudian mereka juga dituduh tidak menepati janji, padahal mereka tidak membuat janji dengan orang Israel. Yang membuat perjanjian ialah Tuhan sendiri. Kemudian mereka kehilangan hitungan berapa kali karena memberontak melawan Tuhan. Orang Israel sendiri memberontak terhadap Tuhan dan mereka sendiri kembali diberikan kesempatan. Pada awalnya mereka bersikap rendah hati dan mencari tuntunan Tuhan seperti sebelumnya. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan membawa orang-orang itu ke bukit batu. Tetapi ada sesuatu yang gagal di sana. Mereka terbawa amarah. Mereka mencoba untuk menggantikan Tuhan, seolah-olah mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti memandang Tuhan dan sebaliknya melihat diri kita sendiri. Hati-hati, ada bahaya yang menanti kita tatkala kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Kemudian kita fokus kepada diri sendiri. Berhati-hati, jangan kita terjebak seperti yang terjadi dengan pengalaman orang Israel, bahkan Musa sendiri. Saudaraku,
dari kata-kata Musa ketika dia memukul batu itu, bahkan 2 kali. Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, pemberontak ini. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kita bisa melihat dengan jelas kemarahan dalam kata-katanya, karena dia memulaikan kata-kata itu dengan menyebut mereka pemberontak, durhaka. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya itu sendiri yang memang cukup buruk, tetapi bisa dimengerti karena dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Seakan-akan dia atau orang lain atau manusia lain bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya, pada waktu itu Musa sepertinya lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka yang bisa melakukan sebuah mukjizat seperti itu. Bukan hanya sampai di situ, dia kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang lain oleh karena dia berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana Musa berhenti untuk percaya? Dia sepertinya ragu-ragu. Dia tidak datang berdoa. Dia tidak datang mencari kuasa Allah. Dia menggunakan apa yang dia pikirkan, kemarahannya sendiri. Anda lihat, percaya padaku. Dalam peristiwa ini, saudaraku, Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman dari apa yang Tuhan telah katakan. Dan sebagai hasilnya, menurut Tuhan, dia telah gagal untuk menunjukkan kekudusan di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya dan percayanya kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan orang Israel, dia akan memuliakan Allah di depan umatnya ini. Dan sekali lagi, akan dicontoh kepada mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Saudaraku, betapa sering kita berkata ataupun melakukan hal-hal tertentu dalam kondisi marah. Bahkan jika kita yakin bahwa yang saya marah itu benar. Pelajaran penting apakah kira-kira yang boleh kita pelajari dari pelajaran ini? Saudara, mari kita mengendalikan diri kita, karena ada Tuhan yang siap memberikan kekuatan dan solusi dari pergumulan permasalahan yang kita sedang hadapi. Apapun itu, kita perlu datang mencari kuasa Allah dan kita bertindak benar selain atau daripada kita menggunakan kata-kata yang kasar dan bahkan bertindak keliru. Kemudian kematian Musa. Ulangan 34 ayat 1 dan ayat yang kelima. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dikelilingi oleh kesunyian gunung, Musa mengingat kembali kesulitan hidupnya, keputusan yang drastis untuk membantu umat Tuhan. Tahun-tahunnya sebagai gembala di Midian, dia ingat kembali semak yang terbakar, mujizat di Mesir, penyediaan belas kasihan Tuhan selama 40 tahun yang adalah ziarah yang sangat panjang baginya. Apa hasil dari semua itu? Hampir tidak ada dari mereka yang telah meninggalkan Mesir masuk ke tanah Kanaan. Bahkan diri Musa sendiri. Tuhan menunjukkan pada Musa dengan cara supranatural bagaimana janji-janjinya akan digenapi. Musa dapat beristirahat dengan tenang. Dia telah melakukan pertarungan yang baik. Dia telah menyelesaikan perlombaan dan dia telah memelihara iman. Kemudian setelah dia mati, dia dibangkitkan. Yudas 1 ayat yang ke-9, ayat tema kita. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Musa mati dan dikuburkan oleh Tuhan. Tapi kisahnya tidak berakhir sampai di situ, saudaraku. Dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Namun setan ada di sana.
Setan mungkin katakan itu tidak adil. Musa telah melakukan dosa yang sama seperti yang saya lakukan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan dengan memukul batu. Dia milikku. Musa tidak dapat dibangkitkan karena penebusan belum digenapi. Ini mungkin pernyataan setan. Namun itu sebelumnya, saudaraku. Berkat pengorbanan yang Yesus lakukan untuk Musa, dia mendapat hadiah yang jauh lebih berharga daripada memasuki Kanaan. Dia akan dapat berbicara dengan Tuhan muka dengan muka dan hidup selamanya dengan Dia. Pena Inspirasi berkata seperti ini. Sebagai akibat dosa Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi jelas bahwa Allah sendiri yang membangkitkannya dan kemudian memperoleh hidup yang kekal. Pelajaran terakhir ini khusus untuk semua orang, kebangkitan semua orang, kebangkitan orang-orang yang ditebus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Musa adalah orang pertama yang dibangkitkan ke kehidupan kekal. Orang lain mengikuti dia. Nah, boleh buka dalam Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53, Efesus 4 ayat yang ke-8. Namun demikian, panen terbesar belum tiba. Ketika Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Tak satu pun dari kebangkitan ini akan mungkin terjadi jika Yesus tidak dibangkitkan. Ingat, jika Yesus tidak dibangkitkan, tidak akan ada kebangkitan. Yesus mampu mengalahkan maut oleh karena Dia mencintai orang berdosa. Kebangkitan Yesus menjamin keselamatan kita semua. Kita memiliki harapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa. Saat kita berada di gerbang kanan surgawi, kita akan segera menyambutnya muka dengan muka. Oh, luar biasa sukacita yang kita akan alami tatkala kita bertemu langsung dengan Allah kita, dengan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Inilah kerinduan kita semua. Mari kita tetap setia sampai hari itu tiba. Kutipan terakhir dari buku Selected Messages, buku 1, chapter 45, page 305. Pena Inspirasi berkata begini. Kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya bersama Kristus sebagai mempelainya di atas segala pemerintah, di atas segala kuasa, di atas segala nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di pengadilan sorgawi di atas dunia. Di pengadilan sorgawi di atas. Kemenangan orang-orang kudus yang tertidur akan jadi mulia pada pagi hari kebangkitan. Oh, sungguh luar biasa, saudaraku. Yesus bangkit. Dan Yesus rindu membangkitkan semua umat-umat Tuhan yang mati di dalam Tuhan. Sementara kita yang hidup akan diubahkan. Dan inilah kerinduan dari semua umat-umat Tuhan. Walaupun mungkin kita mati di dunia ini, tapi tatkala kita setia, kita akan dibangkitkan. Saya percaya ini akan jadi pembelajaran yang indah bagi kita. Kita akan mengingat status kita sebenarnya, siapa kita ini. Kita adalah umat Tuhan dan kita harus menjaga iman yang ada pada kita. Apapun konsekuensi yang harus kita terima, mungkin saja kita akan mati, tapi ketika kita mati dalam Tuhan, ada jaminan kebangkitan bagi gerejanya, di mana Yesus yang akan membangkitkan kita. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau akan memeteraikan firman kebenaran yang sudah kami perdalam saat ini. Engkau mampukan kami untuk memahaminya lebih jelas, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk hari Maranatha itu tiba. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu
akan meyakinkan kami untuk setia kepadamu. Ini doa dan permohonan hamba-Mu, memohon kuasa-Mu, mohon berkat-Mu terus tercurah atas kami, karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.